Assalamualaikum, selamat datang Bapak dan Ibu dosen serta pendengar. Terima kasih yang telah mengunjungi video ini. Saya Rasif, giliran saya memaparkan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Perubahan Karakteristik Hunian terhadap Penularan Demam Berdarah di Pinggir Kota Tropis dalam Pemulihan Jaringan Berbasis Agen. Berikut tertera abstrak dari penelitian dengan beberapa kata kunci yaitu oxygen as a process, ruang representasional, karakteristik hunian, model, serta demam berdarah. Latar belakang pada penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur dengan beberapa poin, yaitu hunian oleh pengembang dianggap tidak lebih baik dibanding pembangunan secara mandiri oleh masyarakat. Kedua, dalam memperoleh hunian yang baik, masyarakat harus memahami ragam kebutuhan termasuk kesehatan. Yang ketiga, adanya hubungan dua arah antara hunian dan penghuni yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Keempat, tidak hanya menjadi pemisah antara ruang dalam dan ruang luar, tapi juga sebagai ruang representasional dari gagasan kebebasan individu, bebas dari ketakutan dan kecemasan. Dengan kata lain, ketika berada di rumah, tingkat kewaspadaan masyarakat berada pada titik terendahnya. Hunian juga dimaknai sebagai vaksin untuk kesehatan jangka panjang. Selanjutnya, diperoleh beberapa isu. Munculnya ruang representasional dan ruang representasional yang dibentuk oleh masyarakat pada hunian seringkali didasari oleh keinginan dibandingkan dengan kebutuhan. Selanjutnya, adanya kesenjangan antara tujuan sebagai kebutuhan yang diduga dan fungsi konkretnya. Maka, terjadilah kerentanan hunian bagi masyarakat terhadap penularan penyakit. Berikut merupakan contoh bagaimana respon masyarakat terhadap suatu penyakit pada huniannya, di mana suatu waktu, warga Lumajang mengalami kejadian aneh, berupa ketukan pintu di malam hari. Ketika pintu dibuka, tidak didapati salah seorang pun di depan rumahnya. Pintu pada hunian sebagai simbol pembatas antara ruang luar dan ruang dalam, sehingga ketika dibuka, mereka percaya akan ada penyakit yang masuk ke dalam rumah mereka. Maka masyarakat Lumajang memasang orang-orangan di depan rumah dan dijadikannya pengganti yang menjaga mereka dari penyakit setelah pintu sebagai pembatas itu terbuka. Sehingga dari latar belakang tersebut didapat tiga fenomena yang kompleks. Yang pertama adalah karakteristik hunian baik itu fisik non fisik serta peningkatan kasus demam berdarah di Indonesia. Yang ketiga, terbentuknya ruang representasional yang mana akan dibuat menjadi sebuah model. Pada penelitian ini menggunakan pemodelan jaringan berbasis agen. Karena pemodelan ini mampu menggambarkan sistem sosial atau epidemiologi yang mendasarinya serta memberikan platform yang serbaguna dan kuat untuk memodelkan berbagai intervensi kesehatan. Perubahan hunian dan kawasan hunian yang dibangun oleh pengembang menjadi ruang representasional yang dibentuk oleh masyarakat dan tidak jarang didasari oleh keinginan dari masyarakat tersebut dibandingkan dengan kebutuhan mereka. Perubahan-perubahan ini memiliki pengaruh terhadap karakteristik hunian dan kesehatan mereka. Dengan masalah khusus pada penelitian ini yaitu kasus demam berdarah di Indonesia yang dipengaruhi oleh perubahan iklim dan siklus El Nino yang semakin pendek menjadi masalah terhadap kesehatan masyarakat yang lebih serius. Ketidakpahaman akan kebutuhan kesehatan di kalangan masyarakat membuat hunian tersebut rentan terhadap penyakit. Berikut penelitian ini dirangkum menjadi 4 tujuan penelitian, yaitu pertama, mengetahui pola aktivitas masyarakat dan karakteristik hunian maupun kawasan yang seperti apa yang dapat tertular oleh penyakit demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, mengetahui proses perubahan representasi ruang menjadi ruang representasional oleh masyarakat dalam kawasan hunian serta pengaruh positif maupun negatif terhadap kasus penularan demam berdarah. Yang ketiga, menghasilkan usulan karakteristik hunian dan kawasan hunian terbaik untuk menurunkan kasus penularan penyakit demam berdarah oleh nyamuk. Yang keempat, mengungkap apakah kebutuhan akan kesehatan dapat dijadikan sebagai standar masukan dalam membuat kebijakan penyediaan hunian. Dengan demikian, manfaat utama untuk penelitian ini agar arsitek, pengembang, atau pembuat kebijakan dapat lebih cermat terhadap fenomena terbentuknya ruang representasional sebagai konsekuensi yang timbul setelah representasi ruang itu terbentuk. Konsekuensi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan kawasan hunian serta melihat dampaknya terhadap kesehatan. Sehingga penelitian ini akan dibatasi pada kebutuhan kesehatan, karena kebutuhan lain seperti sosial dan struktur budaya akan sangat beragam dan sulit untuk distandarisasi, serta kebutuhan kesehatan yang memiliki cara pengelolaan yang sama, dan kurang lebih pencegahannya juga sama. Selanjutnya adalah kajian literatur yang dibagi menjadi 5 poin dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama, memaknai hunian sebagai kata kerja dan proses terbentuknya ruang representasional. Pada konsep housing as a verb, hunian dipahami memiliki dua sisi, sebagai objek aksi atau kata kerja. Aksi dalam hunian dipahami sebagai proses yang terus berkembang sesuai dengan konsep housing as a process oleh Lyon.
Pada proses tersebut, hunian dipengaruhi oleh kebutuhan calon penghuninya. Proses yang dihasilkan berdampak pada kesejahteraan dari pemilik ataupun masyarakat di sekitarnya. Itu adalah diagram, yang mana proses yang dimaksud adalah bagaimana perolehan sebuah hunian oleh masyarakat berdasarkan latar belakang kebutuhannya, yaitu struktur budaya, masuk sosial, dan kesehatan. Dalam memperolehnya akan dibatasi oleh ketersediaan hunian dan keadaan ekonominya, sehingga mempengaruhi perbedaan hunian yang diperoleh dengan ekspektasi atau keinginan dari penghuninya, serta adanya kesenjangan antara tujuan kebutuhan yang diduga dari suatu fitur dengan fungsi konkretnya. Ada beberapa gap seperti ketidakpahaman kebutuhan, dugaan dan fungsi, dan penyediaan dengan penghuninya. Sedangkan hunian sebagai objek dipahami sebagai representasi ruang dalam konsep spatial trade menurut Lafebre. Jika merujuk pada hunian yang dibangun secara massal oleh pengembang, ruang ini akan diproduksi ulang oleh penghuni menjadi ruang representasional. Fenomena saat ini, hunian massal oleh pengembang, representasi ruang diperoleh masyarakat terlebih dahulu, lalu diikuti oleh praktik spasial dan ruang representasional. Menurut Lafebre, ruang representasional ini sering menjadi perimbangan karena sering didasari oleh keinginan dibandingkan kebutuhan dari penghuninya. Lalu, yang harus dilakukan untuk memahami makna dari hunian masyarakat, harus mengetahui latar belakang dari mereka, berupa persepsi, pengalaman, serta aktivitas, yang keseluruhannya akan dipengaruhi oleh konteks sosialnya. Sehingga jika merujuk pada kebutuhan menurut ini, yang dapat dihubungkan dan distandarisasi dalam hunian adalah kebutuhan akan kesehatan. Aspek sosial dan budaya akan menjadi konteks atau latar belakang penghuni yang dipilih sebagai studi kasus. Selanjutnya adalah kesehatan sebagai kebutuhan dalam hunian. Terdapat dua cara dalam menganalisisnya, yaitu secara makro akan melihat bagaimana perilaku atau penyakit tertentu mendominasi dalam konteks yang berbeda-beda. Melainkan secara mikro, bagaimana rumah tangga akan membuat keputusan terkait dengan kesehatan. Karenanya, dengan penjagaan tidak hanya dari individu atau sekelompok keluarga saja, tetapi harus dalam suatu komunitas untuk mencapai pencegahan yang terbaik dalam penularan kasus-kasus kesehatan. Kesejahteraan juga akan mengaruhi pencapaian dari pencegahan ini. Berikutnya, karakteristik hunian yang dipahami berpengaruh terhadap isu kesehatan. Terdiri dari 4 aspek, di mana ada house, yaitu struktur fisik, desain rumah, kepadatan hunian, kualitas udara dalam ruangan, serta kelembapan. Sedangkan home merupakan aspek sosial dan psikologi dari rumah. Lingkungan, area fisik sekitar rumah dan rumahnya itu sendiri. Komunitas, yaitu berupa karakteristik sosial dan berbagai layanan di sebuah kawasan. Selanjutnya, fenomena yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan kasus demam berdarah, di mana fenomena tersebut terjadi karena perubahan iklim, perubahan temperatur, curah hujan, dan siklus El Nino. Perubahan ini juga membawa dampak kesehatan yang signifikan, termasuk dalam siklus hidup faktor penyakit, salah satunya demam berdarah. Berikut mengapa ada nyamuk di sekitar kita. Jika kita lihat membandingkan perilaku nyamuk dengan suhu di hunian. Jika pada grafik, perilaku nyamuk yang akan senang untuk menggigit dan berkembang biak berada pada suhu yang nyaman dan normal bagi ruangan manusia. Berikut faktor lain selain suhu pada penelitian terdahulu yang mempengaruhi penularan demam berdarah oleh nyamuk, seperti tipologi bangunan serta kebiasaan pengkondisian ruangan. Berikut juga kelembapan mempengaruhi daur hidup dari nyamuk. Dalam penanganan penularan demam berdarah oleh nyamuk terdapat 3 teknik penanganan, di mana ketiga teknik tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu melepaskan nyamuk yang telah dimodifikasi untuk menghilangkan kemampuan nyamuk lain menularkan penyakit demam berdarah, hingga populasi nyamuk membunuh nyamuk itu sendiri. Namun yang menjadi perhatian adalah pengkondisian lingkungan untuk menjaga serta mempertahankan daur hidup dari nyamuk yang telah dimodifikasi tersebut, di mana berbeda dengan teknik penanganan sebelumnya untuk menghilangkan pertahanan daur hidup dari nyamuk-nyamuk yang menularkan demam berdarah. Berikut bagaimana kita menganalisis dalam penelitian ini. Metode yang analisis yang dipakai adalah pemodelan jaringan berbasis agen dalam analisis penularan penyakit. Secara sederhana, model merupakan representasi dari suatu objek atau konsep yang digunakan untuk menganalisis dalam memahami sistem kompleks, yaitu tujuannya untuk pemahaman, pengukuran, visualisasi, simulasi, atau prediksi tentang bagaimana suatu sistem atau fenomena itu bekerja. Jika dalam pemodelan jaringan berbasis agen, model merupakan agen otonom yang saling berinteraksi. Interaksi tersebut untuk memahami dan memprediksi perilaku keseluruhan sistem yang rumit, bagaimana tindakan individu dan efeknya terhadap mikro maupun makro.
Tujuan berbasis agen muncul untuk menghubungkan teori-teori lama dengan prinsip-prinsip masa kini. Berikut adalah interaksi yang dimaksud, di mana agen berinteraksi dengan agen lain dan agen berinteraksi dengan lingkungan. Namun, bagaimana cara melakukan replikasi terhadap manusia yang kompleks? Disebutkan bahwa karakteristik manusia dalam mengambil tindakan itu ada 3. Yang pertama, manusia tidak bersifat tanpa arah. Manusia beragam karena kemampuan dan pengetahuannya. Manusia dikendalikan oleh sifat rasional dan emosional. Lalu kita lihat pula pengaruh dari dalam diri, yaitu manusia memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pengaruh dari luar ingin membandingkan dirinya dengan orang lain dan ingin mengetahui apa yang dirasakan oleh objek selain dirinya. Dalam dunia kesehatan, model matematis yang digunakan untuk menyederhanakan fenomena penularan yaitu model SIR, di mana dengan membagi menjadi 3 kelompok, orang-orang yang belum tertular, orang-orang yang tertular dan akan menularkannya ke orang lain, serta orang yang telah sembuh. Model tersebut dikembangkan dalam pemodelan jaringan berbasis agen untuk mendapatkan gambaran lebih mendetail secara mikro melalui tindakan yang diambil oleh agen dan pengaruhnya secara makro dalam kesehatan. Ini adalah salah satu software yang digunakan sebagai simulasi. Software ini memuat data populasi, karakteristik penyakit, serta kebijakan pengkondisian dan intervensi sebagai submodel nantinya atau variabel independen yang akan diatur untuk memperoleh hasil yang paling sesuai atau yang hasil yang terbaiknya. Berikut salah satu gambaran secara sederhana model yang dikembangkan dalam kasus penularan penyakit. Dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu proses pertumbuhan virus, proses penyebaran virus, dan aktivitas perilaku dari individu. Terdapat berbagai macam model. Agen sentrik dipilih untuk memperlihatkan jaringan interaksi antara agen dengan menunjukkan representasi yang disederhanakan dari kondisi awal, di mana variabel yang digunakan adalah atribut dari agen dan pengaruh eksternal seperti kebijakan atau penyakit itu sendiri. Dua hal ini memberikan efek pada hasil dari analisis, di mana agen sentrik ini juga sering digunakan dalam penelitian yang menghubungkan epidemiologi dan kesehatan masyarakat. Berikut adalah prosedur yang harus ditempuh untuk melakukan model agar lebih mudah dipahami serta lengkap dalam mendalaminya. Yang mana prosedur ODD atau Overview, Design, Konsep, dan Detail, di mana tujuan dinyatakan di sini, variabel serta agen-agennya apa saja, prosesnya bagaimana, serta basic prinsipnya seperti apa. Basic prinsipnya seperti model SIR itu yang sudah pernah diteliti oleh orang lain, peneliti lain, kemudian gimana kemunculan penyakit-penyakitnya, serta hingga sampai detail dan submodel, di mana submodel ini berisi tentang intervensi atau perbedaan-perbedaan ruang representasional oleh masyarakat. Pemodelan ini dirancangkan untuk menawarkan keuntungan unik dalam pengamatan penyakit secara eksplisit, memodelkan agen individu dan interaksi mereka dalam konteks sosial dan spasial. Model terdiri dari agen individu yang mewakili orang-orang yang tinggal di rumah tangga yang berbeda, dengan rencana harian yang berbeda, memiliki kemampuan untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya, tergantung pada rencana harian mereka dengan setiap agen nyamuk dan manusia memiliki atribut masing-masing. Berikut adalah kesimpulan dari kajian literatur ini, sehingga pada kajian literatur dapat dikelompokkan beberapa variabel independen berupa karakteristik fisik dan non-fisik pada hunian serta perubahan yang dipengaruhi oleh keinginan dengan membentuk ruang representasional atau kebutuhan. Dengan variabel dependen berupa aspek kesehatan dari penghuni yang dapat dilihat secara mikro maupun makro dengan fokus pada penyakit demam berdarah. Keseluruhan variabel dielaborasikan ke dalam pemodelan jaringan berbasis agen berdasarkan prosedur ODD. State of the art dari penelitian ini adalah menggali hubungan antara karakteristik hunian dan isu kesehatan. Salah satunya adalah demam berdarah. Pemodelan jaringan berbasis agen digunakan sebagai metode untuk memecahkan kompleksitas hubungan ini, serta adanya proses iterasi dalam model berkemampuan untuk melihat latar belakang terbentuknya ruang representasional yang beragam. Sehingga penelitian ini memiliki kesempatan untuk memasukkan ruang representasional sebagai aspek yang jarang diteliti pada penelitian hubungan hunian dan kesehatan, serta mengisi celah pada kemungkinan terbentuknya ruang representasional oleh masyarakat dan pengaruhnya terhadap kebutuhan kesehatan. Berikut adalah metode penelitiannya. Pada tahap kajian literatur ditemukan satu masalah utama, yaitu fenomena di mana ruang representasional akan terus diproduksi ulang oleh masyarakat dengan pengaruh keinginan lebih tinggi dibanding kebutuhan. Masalah tersebut menciptakan perubahan pada sebuah sistem yang sebelumnya telah dibentuk oleh pihak pengembang maupun arsitek.
Perubahan pada sistem akan mempengaruhi karakteristik hunian dan kawasan hunian, serta kerentanan terhadap penularan penyakit demam berdarah. Pengaruh ini dapat menjadi hal positif maupun negatif, bergantung pada ruang representasional yang dibentuk serta latar belakang yang mempengaruhinya. Melalui kajian literatur dan temuan isu, diperoleh metode dan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan tahap awal berupa pengumpulan data. Data yang dikumpulkan mengikuti fenomena yang terjadi berdasarkan latar belakang masyarakat pada lokasi studi kasus yang dipilih. Sampel yang dipilih bersifat non-probability serta purposive, berupa data yang hanya dibutuhkan sesuai dengan prosedur overview, desain konsep, dan detail. Pada diagram di atas dapat dilihat bagaimana variabel baik independen maupun dependen dimasukkan ke dalam prosedur ODD. Pada tahap kedua, dari metode campuran, dilakukan simulasi pemodelan jaringan berbasis agen berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk memperoleh skenario berupa ruang representasional yang paling baik dalam menurunkan kasus demam berdarah. Maka diagram ini menunjukkan adanya proses iterasi berupa ragam ruang representasional yang terbentuk dan beberapa perbedaan teknik penanganan dalam demam berdarah, sehingga unit analisis yang hendak diamati pada penelitian ini adalah ruang representasional yang dibentuk oleh masyarakat dari satu sistem kematian serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Berikut merupakan lingkup dari penelitian ini. Objek material penelitian ini akan dibatasi pada hunian tapak, mengikuti penelitian terdahulu dengan hasil kasus demam berdarah lebih tinggi dibandingkan hunian vertikal, di mana kota Bandung dipilih karena memiliki kasus demam berdarah yang paling tinggi di Indonesia dan mencapai 3.205 kasus hingga pada bulan April 2024. Serta 2 kecamatan dipilih pada pinggir kota sebagai pembanding untuk perbedaan karakteristik hunian maupun kawasan dan kasus penularannya, di mana ada kecamatan yang berhasil, ada yang tidak. Hal ini untuk melihat perbedaan karakteristik hunian atau ruang representasional yang terbentuk dan pengaruhnya terhadap kasus demam berdarah. Berikut merupakan jadwal rencana penelitian. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun proposal penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.